mundur bukan tanpa alasan. Undur-undur berjalan mundur untuk membuat lubang-lubang perangkap di tanah atau pasir. Lubang tersebut dibuat menggunakan perut larvanya yang terbentuk oval seperti baja. Lalu bagian kepala undur-undur yang berbentuk sekop akan membuang pasir ke atas. Untuk berjalan mundur, serangga ini dibantu oleh rambut pada perut larvanya yang melengkung ke depan. Meskipun bertubuh kecil, hewan ini bisa menyingkirkan kerikil yang menghalangi jalan untuk membuat lubang. Membuat lubang perangkap. Kalian pasti pernah melihat pasir yang berlubang-lubang kecil. Lubang tersebut bukan muncul dengan sendirinya, tapi lubang itu adalah perangkap yang dibuat oleh undur-undur. Ya, serangga kecil ini bertahan hidup dengan membuat jebakan untuk menarik mangsa. Hewan ini kadang memakan serangga lain yang berukuran lebih kecil seperti semut. Saat semut masuk ke dalam perangkapnya dan masih bisa bergerak, maka undur-undur akan melempari mangsa dengan pasir agar terus masuk ke dalam lubang. Di dalam lubang, undur-undur akan menghisap cairan dari mangsanya, lalu membuang bangkainya keluar dari jebakan. Dan fakta berikutnya, undur-undur tidak saling mengganggu. Undur-undur tidak hidup dalam sebuah koloni seperti semut. Untuk mencari makan pun, hewan ini melakukan pekerjaan membuat jebakannya sendiri. Saat ada beberapa undur-undur di wilayah yang sama, mereka akan memberikan jarak wilayah untuk membuat jebakan, sehingga mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Dan fakta berikutnya, ketika dewasa, undur-undur akan memiliki sayap. Ya, seperti yang kalian tahu, serangga ini populer sebagai serangga kecil yang hidup di tanah. Tapi sebenarnya, itu hanyalah fase larva mereka. Undur-undur termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Setelah bertumbuh sebagai larva, mereka akan berubah menjadi kepompong dan akhirnya dewasa. Pada fase ini, undur-undur akan memiliki sayap dan sekilas tampak mirip seperti capung. Perbedaannya adalah mereka memiliki antena yang lebih pendek dan mereka bukan penerbang yang mahir. Laman Insect Identification menyebutkan bahwa beberapa spesies undur-undur makan nektar ketika dewasa. Namun ada pula beberapa spesies yang tidak makan sama sekali setelah keluar dari kepompong. Sehingga fungsi mereka hanyalah untuk berkembang biak. Karena itulah, mereka perlu banyak makan selama dalam fase larva, terutama memakan semut. Kerakusan itu jadi alasan lain mengapa nama antlion sangat cocok untuk mereka. Fakta berikutnya, fase hidup setelah dewasa kurang dikenal. Ya, fase larva undur-undur justru lebih dikenal daripada fase dewasanya. Selain karena aktivitas pada fase larva lebih menarik untuk diamati. Fase dewasa undur-undur sangatlah singkat, yaitu hanya sekitar 20 hingga 25 hari. Jauh lebih singkat daripada fase larva yang bisa mencapai 3 tahun. Selain itu, undur-undur dewasa
juga merupakan serangga nokturnal. Mereka akan keluar pada malam hari, dan penampilan mereka yang sekilas mirip dengan capung membuatnya cukup sulit dikenali. Semasa hidup yang singkat, undur-undur dewasa harus segera mencari pasangan untuk berkembang biak. Dan fakta yang terakhir, undur-undur dikonsumsi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan. Satu lagi fakta menarik soal serangga ini, yaitu ternyata mereka bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, mengkonsumsi undur-undur memiliki manfaat kesehatan karena mereka mengandung senyawa polipeptida dan alkaloid yang bagus untuk mengobati diabetes, kejang otot, dan sakit punggung. Jadi bagaimana pendapat kalian dengan serangga unik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BMKN berikutnya.